Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna biiqamatis salat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawma qamat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilis sa'adat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi adada ma jara bihil qalam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus Ketua MUI Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Selanjutnya yang kami hormati staf ahli bupati juga hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu ya. Tembilahan Hulu ini hebat-hebat, kaya-kaya, berisi Sungai Intan, tapi Tembilahan Kota kada kalah juga. Tembilahan Kota berisi Sungai Perak. Kami Sungai Salak, Tampuling ada. Tampuling, Mumpa, aduh. Kada dipumpa, kada berjalan. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Masjid beserta anggotanya. Selanjutnya yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Islah ini. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di suasana yang agak dingin-dingin ini. Karena airnya naik ke jalan. Di mana-mana banjir, sampai ke rumah banjirnya. Mudah-mudahan banjir ini membawa berkah. Dan mudah-mudahan banjir ini jangan sampai buaya naik ke rumah. Saya khawatir satu cuma karena wah ini buaya banyak. Kalau naik ke rumah nara. Nah, bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau yang bernama yang berjudul Risalatul Muzakkarah menerangkan ada 4 perkara yang akan disebutkan, yang 4 perkara itu sebab kemalangan, kerugian, malapetaka bagi seseorang. Apabila orang karena yang 4 perkara ini, orang itu rugi, orang itu kemalangan, malapetaka. Apa yang pertama? Yang pertama, al-jahlu. Al-jahlu itu besarap. Yang pertama adalah tidak mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jahil ini menimpa kepada kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita datang menuntut ilmu supaya kita jangan kena jahil. Orang yang jahil inilah nih, orang bermaksiat itu karena dia jahil. Orang melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena kada tahu. Ada juga tahu tapi melanggar. Maka oleh sebab itulah, maka kita disuruh hidup ini jangan sampai jahil di dalam aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu atau belajarlah kamu kepada ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Makanya ulama sekarang ini semakin kurang. Kita di Tembilahan ini pun juga sudah semakin kurang. Guru-guru kita sudah beberapa orang aja lagi. Yang tuha-tuha sudah banyak meninggal. Meninggal ulama gantinya kada ada. Tapi meninggal artis banyak gantinya. Makanya kita disuruh untuk mengetahui aturan-aturan agama Allah. Kalau sempat kita kada tahu aturan-aturan agama Allah, bahaya kita hidup di dunia ini. Makanya sering disuruh Nabi, talabul ilmi, tuntut ilmu. Kapan lagi kita hendak menuntut ilmu? Kabila kita ni hendak menuntut ilmu lagi? Kadang-kadang kita ni ada ego di hati. Dia mau ngitung ajari kuliah kumpat. Ego di hati. Kada hendak. Menang itu berceramah ku dah hendak tulak. Hendak tulak ada, kami makan hayamnya. Di mana-mana sekarang sudah dibuka pelajaran-pelajaran. Kita masih banyak yang kada tahu. Makanya orang banyak melanggar itu karena kada tahu atau pura-pura kada tahu. Makanya banyak ini terlanggar. Maka bermaksiat ini bukannya susah, nyaman bermaksiat ini. Berjudi di handphone na raweh nek. Berjudi di handphone. Dudukan husung benar dudukan tadi. Rupanya sangka main apa? Berjudi rupanya. Banyak sudah nang berjudi, nang online, berjudi online ini. Kadang nang anom, nang tuha gin banyak. Ini apa penyebabnya? Jahil. Kalau duduk berjudi tahan.
Duduk di majelis taklim, satu umat betis singkal. Satu umat picik yang kanan, picik yang kiri. Satu umat kerak berbunyi. Kayak mudah nak patah pinggang. Tapi kalau mendengar sultan nyanyi di pasar toh, ada lagu nang dulu penyanyi sultan nang lagunya sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan engkau akan dinikahkan. 2 jam tahan. Betul, siapa lagi yang datang? Arif kah? Arif loh kok. Iya kan? Iya. Aku melihat handphone dah, numpak nonton dah. Arif datang nang lagunya istilah kata nang aku hafal aja lagunya tuh. Nang lagunya rembulan malam berlalu sepi. 2 jam berdiri tahan. Hantam nyamuk di betis kada terasa. Sekali tulak nang bemisrak merat, kalau umat melihat jam berapa sudah aja. Penitia salahkannya, lembutnya mulai aja. Ini nih makanya kadang-kadang ini nih. Maka oleh sebab itulah kita masih banyak yang kada tahu dari ilmu fikihnya. Fikih ini berkembang. Semakin zaman semakin berkembang ilmu fikih. Nang dulu kada ada, wah ini jadi ada. Dulu orang desuah jual nior bekulit. Soalnya orang jual nior bekulit bare. Ada suah orang beherin jual nior kuyak, mbah kuyak dipanggal. Mbah dipanggal disalai, mbah disalai dikuit, mbah dikuit di karong. Oh, lawasnya jadi. Nah, anyar di karong, hanyar jadi duit. Wah ini kada lagi. Wajah kawan, kulir mengoyak. Anggar, nih berapa? Jana sekong, kuan ini 1.200. Upah kuyak lagi aja. Di dalam kitab karangan Syekh Muhammad Ali, ayahanda di Kuala Tungkal, Fatwa At-Tungkali, ada orang bertakon dengan beliau, apa hukumnya menjual nior yang belum berkuyak? Ayolah, medalkan kitabnya di dalam kitab Fatwa At-Tungkali. Ustaz yang jembol tuh Ustaz, yang jembol tuh kelihatan dah biginya dah. Itu ada apa? Ada masalah itu. Nah, perlu kita tahu tuh Pak. Apa lagi? Banyak nang fikih ini nang berkembang. Ketika sembahyang Jumat, lilih lior, dengar orang berkhutbah, nang berkhutbah bagus ah, awaknya ada taguring. Lawasnya aja berkhutbah, awak taguring. Ternyata lawas orang berkhutbah, awak taguring. Dari mulai nang orang nang azan taguring, sampai orang telah berkhutbah, awas saja. Nah, gugur benyulior dah. Nah, pertanyaannya benyulior tuh najis apa kada? Ayolah, mudahkan darah, mudahkan hukumnya. Kenapa Ustaz tidak mudahkan hukumnya? Belajar. Belajar. Banyak yang kita ini masih banyak kada tahu. Apalagi itu jenis-jenis hukum fikihnya aja, belum muamalahnya lagi nang jual beli. Bagaimana hukum menjual pompon? Ibu jorok Pak. Kan ada tulisan di sini ada jual pompon.
Bagaimana hukum menjual kucing? Kucing dijual belikan orang. Kok bicara lah? Maka mahal pulang tuh. Ada nas 1,5 juta. Nah. Jangankan kucing Ustaz aja, bebi aja orang jual weh nek. Itu sebenarnya nangkap bebi itu kada orang kafir, ada orang awak. Orang awak. Suah kota konai berapa sekilo aja kok. Ada mahal aja. 8.000 nah sekilo. Nyajan nang daging ini tanyaman Ustaz aja. Berarti lem hatiku suah makan nah. Nah. Banyak lagi ya masalah pikih-pikih ini yang nanti semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Di akhir zaman ini banyak semakin berkembang, semakin berkembang. Nah, oleh sebab itulah kita disuruh belajar. Jangan sampai jahil. Yang kedua, kata Ba'alawi Al-Haddad adalah yang dikhawatirkan itu adalah da'ful iman, lemah iman. Lemah iman. Kita mun di akhir zaman ini lemah iman, habis terbawa kita. Apabila kita kada paham ilmu agama, ada nanti nama masuki model-model pulang nanti. Ini kan banyak, ini sudah di media sosial itu macam-macam sudah. Macam-macam. Akhirnya nanti terkikislah nanti ajaran ahli sunnah wal jamaah. Masuklah ajaran-ajaran yang macam-macam. Ketika ajaran yang macam-macam itu masuk, kada hendak bertahlil lagi, kada hendak lagi baca Yasin malam Jumat, kada hendak habsi, kada hendak lagi ziarah kubur. Karena dianggapnya ziarah kubur itu minta lawan kuburan. Siapa minta lawan kuburan? Cuma orang kita nih juga kadang-kadang buat kelakuan. Di intang kuburan melepas ayam. Intang kuburan melepas ayam. Ada nama lepas kambing. Habis orang kampung itu mengajari kambing. Najar Ustaz aja. Ya mau belajar tuh jangan ada di intang situ. Itu nanti tasabuh akhirnya. Khawatir kita kalau salah niat. Banyak nang kadang-kadang macam-macam. Apalagi nang wah ini sudah nang kada katuju lawan Isra Mi'raj, Maulid. Nang satu umat bid'ah, sumat masuk neraka. Macam abahnya bisi neraka. Banyak nang ini yang kayak gitu. Kada hendak nang betahlil. Tapi orang makanan katanya makanan juga. Dari seberang sana tuh. Haram dia betahlil tuh. Ada sampai. Sampai. Joko sampai. Kenapa maka sampai? Ada suah bulik lagi betahlil itu. Suah nggak betahlil nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif ya. Ada suah tetap imbah di tahlil itu sampai. Kada suah tabulik belum. Cuma kadang-kadang macam-macam, macam-macam. Ada haja yang kada hendak sembahyangan lagi, nang pada sampai. Pada sampai. Kami kada lagi Ustaz aja sembahyang, itu marah kau. Napa aja kada lagi sembahyang, kami sampai dah Ustaz aja. Itu sarah kau aja kau sampai gak kada kau. Ada yang kada nak sembahyang lagi, hebat sudah. Napang je bahasa sembahyangan. Mengenali luang murid. Orang yang kerap sembahyang maguna bahajan murid. Nang mengeluarkan apa? Behirat maguna bahajan kada begenal ulang luang murid. Muar benar tuh macam-macam. Maka oleh sebab itulah kita kalau iman lemah, disinilah nanti makanya kita ambil iktibar ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika berada di Hijr Ismail, baring-baring di Hijr Ismail itu, tiba-tiba datanglah Jibril, beberapa orang malaikat, membawa Rasulullah ke dekat sumur Jam-Jam, lalu dibedahlah dada Rasulullah. Ketika dibedah dada Rasulullah, Jibril takajud melihat hati Rasulullah. Kenapa mereka takajud? Karena di hati Rasulullah itu rupanya keluar asrarul qudsiyah. Rupanya hati Rasulullah itu kada pernah berhenti menyebut Allah, 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 Allah. Kada pernah berhenti rupanya hati Rasulullah. Di hati Rasulullah itu menyebut Allah, 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 Allah. Makanya disinilah ulama-ulama itu yang ada yang namanya zikir sir. Yang zikir sir itu yang selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Ada juga yang diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, istilah kata zikir nafas. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Masuk nafas, hu. Keluar Allah. Kita banyak lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembahyang hajagin kadang-kadang banyak yang kada ingat lawan Allah. Macam-macam ketika sembahyang tuh Allahu Akbar. Apa keingatan kita? Rumah Haji Udin malam ini beruruhan. Ingat rumah Haji Udin. Biasa rumah Haji Udin nih nyaman sikit nah. Nah di hati nih, di hati. Apalagi mun sawat tengah hari parut lapar. Allahu Akbar. Lalu bau ikan karing tadi tuh di hidung kita. Nah, tak cium bau ikan karing. Apa aja parut? Dia parut. Hati kita umat nyamannya bau ikan karing. Lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sekali dibuka oleh Jibril, Jibril melihat di dalam hati Rasulullah itu ada asrarul qudsiyah, selalu menyebut kalimat Allah. Nah, tak ada berhenti menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Namun setelah itu pun dibersihkan juga, bukan berarti hati Rasulullah itu kada bersih. Ini supaya apa? Supaya kita umatnya ini jangan sampai kita lemah iman. Mun hendak betulak-tulak, hendak perjalanan, kuatkan iman. Kuatkan iman. Jangan sampai iman ini kada kuat. Maka iman manusia ini bisa naik, bisa turun. Kalau dia naik, kalah malaikat. Kalau nya turun, habis. Habis. Kalau nya turun, istilah kata kayak binatang nara lagi. Nggak ada lagi beriman. Kita ini bisa kadang-kadang naik turun iman. Bila hari bepatir, indel-indel bepatir atau awal di tengah laut, pompong bucuran, mesin gebebaya hidup, itu iman kuat tak? Imanku kuat. Kenapa kada kuat? Ingat, ya Allah, ini mati aku nih. Mati aku. Aku ingat Pak, bulan Maulid tadi ulun kebetulan ke Mekah. Ketika berangkat dari Malaysia, dia pramugari itu memadahkan, Pak, dikuatkan sabuknya Pak. Karena kita turunnya ini guncangan agak kuat. Guncangan agak kuat. Sudah 1 bulan nih Pak, goncangannya dinya melebihi yang seperti biasa-biasanya. Tah karena apa? Karena musim panas nih kah? Sekali turun Pak. Kami tergabung dengan jamaah orang Malaysia. Orang Malaysia muntah. Aku juga ada yang menyambut Ustadz ya, nak putus jantung Ustadz. Bergantar. Dalam hatiku mun istilah kata gugur kada surangan juga kan. Gugur berketahuan juga ya. Aku bini dihiga nyaman aja, aku paling mau palukan. Kada takutan benar kok.
bulik dari Batam, Pak. Itu aku bacaan juga kok, Pak. Terpaksa aku mengeluarkan ilmu juga. Nih. Kalau waktu turun pesawat tadi belum membaca-baca, aku lagi tenang aku masih. Kulihat ke bawah ada tinggi juga lagi gitu. Tapi ketika bulik dari Batam, dari Moro menyeberang ke Guntung itu, terpaksa aku membacaan. Terpaksa aku menghayau si Abdul Qadir Al-Jailani. Mau kada mau aja pun nek. Kenapa? Karena gelombang, Pak. Bukan sekali aku melihat gelombang tuh, speedboat tuh dilalui gelombang. Nah, dilalui gelombang. Kebetulan mesin mati. Mesin, orangnya berkeruyakan sudah. Wow, berkeruyakan sudah. Aku maka bacaan betisku sakit. Dalam hatiku mengkaram di sini, kata kau berenang lagi tinggal dalam tupang aku dah. Nah, kenapa? Karena ada jauh non kemarin yang speedboat yang terbalik kok. Nah, bacaan lah kok. Adalah bacaannya juga kan. Baca istilah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina. Siapa orang membaca salawat itu 1000 kali, insya Allah orang itu akan diselamatkan oleh Allah. Karena salawat itu keistimewaannya pernah dibaca di suatu kapal, yang kapal itu sudah hampir karam, bacaan itu pada jadi kapal itu karam. Jadi membaca aku juga, ya orang rumah apanya bacaannya, diam aja kok, diam aja kok. Sampai ke Guntung hanya ampe gelombang tuh Pak, anyar tanyaman hati. Waktu di pesawat belum apa-apa, belum membacaan lagi aku. Di situ terpaksa aku membacaan unsur lain Pak. Pakai ini sudah speedboat tuh. Nah, menciruk itu sudah. Untung timbul. Untung timbul. Aduh. Nah sadisnya tuh Pak mati mesin. 3 ke 4 kan mati mesin tuh. Mesinnya 4 kah? Sebiji lagi nah hidup tuh. Itu nah tuh Pak. Capnya habang muhadah, jaga mesin jangan sampai mati ya. Nah, dalam hatiku gair juga rupanya capnya nek. Nah, maka oleh sebab itulah Pak, ya, kita dalam hidup ini jangan sampai imannya lemah, jangan sampai iman lemah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika Rasulullah setelah bedah, saya ada cerita panjang ini, ditutup berangkat Rasulullah. Berangkat Rasulullah ini dari masjid ke masjid dulu. Dari masjid ke masjid. Ini gambarannya apa? Kita hidup nih harus mencintai masjid. Surau bangsat sama aja. Ini mendengar masjid, kita surau ada aja. Ini orang ini pintar-pintar. Mencintai masjid, jangan sampai angkuh dengan terhadap masjid ini, jangan sampai angkuh. Ada manusia yang angkuh kada hendak datang ke masjid, sembahyang 5 waktu kada hendak, sembahyang Jumat kada hendak, sembahyang hari raya kada hendak. Ada hendak sembahyang, hujungannya nanti dibawa ke masjid aja. Dibawa ke masjid disembahyangkan orang. Pernah terjadi Pak, di masjid kami Sungai Salak itu, tapi dulu lah ada ceritanya dengan saya. Ketika hendak dimasukkan tadi tuh mayat tadi tuh ke dalam masjid, lawang kayak model tutup, kada mau masuk. Bila masuk terundur, bila masuk terundur. Ada manusia nih yang kadang-kadang benci lawan masjid. Dia subuhnya muar benar dengar di masjid. Tahu orang nak guring ya, menghidupkan masjid jam 4. Orang dia menghidupkan masjid tuh di jam 5 aja diam. Jam 4 orang nak guring lagi. Nah, mau dapat jam 3:30 dihidupkan lagi. Ada yang marah Pak terhadap make masjidnya, ada yang sarek. Kenapa? Kada kawa guring. Kada kawa mengganggu orang guring. Mun pian kada hendak terganggu, jangan diam di parak masjid. Diam ke Pulau Busung sana toh.
Ada Pulau Busung ada loh kan, dekat Pulau Jauhan tuh. Itu ada masjid kita. Ada yang kada senang dengan masjid nih, hatinya benci terhadap masjid. Rasulullah saja diisra dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini makanya kita nih harus cinta terhadap masjid. Jangan sampai kada suah seminggu sekali itu datang ke masjid. Aku nih Ustaz aja jadi kada ke masjid sembahyang ke Makkah. Silahkan. Ada sarik dong orang silahkan. Iya juga kah? Angkuh terhadap masjid deh angkuh. Masjid gampang kita bangun Pak. Membangun masjid ini gampang. Yang mana nyambut gampang? Iya ada semen, ada nang pasir. Jadi masjid. Tapi nang tukang isi masjid ini nang alih kita bangun. Nang tukang isi ini nang alih. Kalau masjid gampang kita bangun, hanya 10 tingkat yang kita kawa membangunnya. Tapi nang tukang isi masjid ini nang alih. Macam-macam ragam dan tingkah lakunya. Salah sedikit panitia masjid, salahkannya. Makan duit masjid lo kuja. Makanya saya di Sungai Salak, Pak, saya adakan setiap subuh Jumat pakai nasi kuning. Setelah sembahyang subuh serta sujud sajadah pakai nasi kuning. Imbah tuh pulang bulik sembahyang Jumat pakai bubur kacang. Dasar banyak orangnya rupanya. Bubur kacang Pak, ala sembahyang Jumat kami sediakan bubur kacang. Kami sediakan di masjid itu teh, kopi gratis. Jadi mau kata hendak minum ke warung, ulah ke masjid minum. Tapi Pak bagus juga bila minum teh situ lalu hendak sembahyang ke masjid. Nah, kada pernah habis teh dan teh, kopi kada suah habis. Bila habis ada yang menukarkan. Siapa usah menukarkan? Anak minum tuh Pak. Ada ngalih dia. Ya anak minum tuh. Kami muda di pertama ada. Nah, maka saya taruh di masjid itu teh, kopi gratis. Kami tukarkan air galonnya sampai 5 galon. Setiap selesai sembahyang Jumat ada bubur kacang. Minggu tadi bubur ayam. Buas bubur kacang pakai durian, bubur ayam. Sangkot, kumis-kumis kawan sini aja. Ada pulang nempat aku lawan aku Jumat Dodi aku hanya pulang Ustaz, tunggu aja lah kau pulang. Siapa Pak? Ada yang mau sedekah? Ada yang mau sedekah. Nah, subuh Jumat nasi kuning. Ada suah takor. Insya Allah aja. Kenapa? Supaya orang hendak datang ke masjid. Ada juga yang datang ambil nasi beli. Ambilnya nasi 2 bungkus Bu. Boleh. Ada apa-apa, tuh anggap aja lah istilah kata keuntungan biasa, keuntungannya. Nah, makanya kita jangan sampai lawan masjid ini kada senang. Karena kita hal habisannya kena dibawa orang ke masjid. Diumumkan orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang saudara kita ini. Dada suah orang nyambat nih saudara kita ini tapi hendak ke masjid. Maunya disambut gitu. Biar tahu. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang waktu hidup uma-uma ya angkuh dan sombongnya. Tahu aja ke masjid kayak leh.
Berduit lah kau tulak ke masjid sembahyang taros tok. Ada aja nama takon kayak itu. Pak, angkuh terhadap masjid. Kita orang Islam jangan sampai angkuh terhadap masjid. Kalau bisa kita ada waktu 4 sembahyang berjamaah. Jangan sampai istilah kata umpati haja imam tuh. Bila imam rokok, kita rokok. Bila imam sujud, sujud. Jangan banyak protes. Kadang-kadang makmum nih banyak memprotes. Salah sedikit nih imam baca. Imam ini besar bisa salah pang juga membaca. Kadang-kadang terpahwal tuh sedikit tuh biasa. Nah salah aja baca nih. Ini berarti sembahyangnya meneliti bacaan orang. Bukan ingat lawan Allah, meneliti bacaan orang. Kita asal imam tadi itu istilah kata sujud kita. Bilanya rokok nya berdiri diri. Kalau nya jungkar balik jangan umpat. Nah, makanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik kemana naik? Ke langit. Berapa langit Pak? Berapa? 7. Sinsuah melihat kiannya. Rasulullah naik ke langit. Ini atas permintaan langit. Atas permintaan langit. Dia penyebab Isra wal Mi'raj itu ada sekitar 8 asbab. Sebabnya maka terjadi Isra wal Mi'raj itu. 8 atau 7 penyebab Isra wal Mi'raj itu. Termasuk pintaan langit kepada Allah supaya Nabi Muhammad ini dibawa ke langit. Sampai di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketuk oleh Jibril, ada bukainya. Ujar Jibril, aku bersama Muhammad, lakas bukai, lakas penjaga pintu langit itu membukai. Mun Jibril aja tadi kan ada bukainya. Nah, sampailah kepada Sidratul Muntaha. Ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Ratbatul Ahdar, Rasulullah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan di langit lagi. Kita ini kadang-kadang karena kisahnya naik ke langit, ya kalau orang Melayu itu kan gini, janganlah sedih-sedih, minta aja lah sama yang di atas tuh. Apanya di atas? Orang Banjar, aku nih Pak Melayu juga Bang, Melayu hanyut juga aku nih. Mama aku keturunan Melayu Timur, marganya Maragat, pakai marga juga Maragat, asal Filipina, dari asal Filipina. Abahku Banjar keluar. Jadi aku nih apa kira-kira? Jadi kalau orang jadi tetamu orang Melayu, bebuhan arwah mamaku banyak. Tahu Melayu aja, iya gitu. Melayu apa aja, macemo gitu. Siapa udah tahu kau? Ini, kenal aku udah tahu. Yang Melayu Timur ini datang ke Indonesia ini kada banyak. Singgahnya di Sabak sana. Singgahnya di Sabak. Di Sabak situ singgahnya. Dari Sabak Nibung Putih itu datuk kami Syekh Ali meninggal dunia berkubur di Nibung Putih Sabak sana. Lalu anak-anaknya terpencar. Nah, terpencar Melayu Timur. Nah, abahku Melayu Banjar keluar. Maka Banjar jadi, Melayu jadi. Cuma bahasa Melayu aku kurang bisa. Cuma ngerti. Ngerti. Makanya apa kita memadahi kawan, ada kawan nih karena timpa musibah, baraja aja, tenang aja. Ini sudah ketentuan yang di atas. Yang di atas itu apanya? Buah niur.
Juga disambat, Mak, sabar aja, ini ujian dari nyamannya nyambat. Ini kadang-kadang sabar aja lah. Ini ketentuan Allah, ketentuan yang di atas sudah. Ya kawan, aku aja bukan itu, bukan aku. Kawan ini makin dipadahi makin menangis, makin mana nangis. Nyapa orang ada karena bala ada nangisnya, tapi hilang bini nangis. Karena bala ada nangis, kehilangan bini nangis. Wah nyar nih, semalamnya nang pagi bini datang, ujian nang bini itu minta banyak ustazah, agan apa aja kok, agan laki kok aja, napa laki mau aja kok, bisa memukul aku ustaz aja, aku ustaz aja, ya apalah lagi aku nih ustaz aja, macam cara ustaz sudah ya. Ujian nang bini toh, menangis di hadapan kok, tolonglah ustaz aja. Orang dia memadahkan minta penyuluhan ustaz berbauan tu je. Laki pun dulu ampih je. Bagi banyak. Sarah aku amat je kan. Aku nanti orang bagi. Banyu ni dapatkan ustaz je. Diminum je kok. Ulah kan banyu gula pang. Bagus je kok. Mun banyu gula je kok kawannya goreng pisang. Mungkin ada goreng pisang je kok gabin, ulah kan menyegula. Berapa kali jo saja meminumi, terserah aja kok. Bapak dah kaunya, jangan bapak dah nak minumnya aja kok. Sekali patang datang pulang seekong lelaki, tanpa kabar nih aja kok. Aku nih saat aja ada, nak dipandirkan. Jadi kok apa pandiran apa? Biniku saat aja. Kalau ke pekan baru pada bulik-bulik lagi, aku ustaz aja. Anak ni ustaz aja lawan aku. Tolonglah ustaz aja, entah hiaukan supaya bulik. Dia punya ngalih bulik ini banjir dia kok. Nang pagi bini datang, nang patang lalaki, nangis lalaki itu. Aduh aja kok, orang bini hilang Kenapa nggak ada alhamdulillah? Nyaman cari pulang. Aku ustaz aja nih, Joko berapa orang bisa anak? Ekong nih bang ustaz aja. Aku ustaz Allah, lawas bang lawan ini tuh ustaz aja. Aduh, ya Tuhan. Jam berapa dah? Salawat sudah. Harus kah? Pokoknya kurang sedikit pukul 11 sampai lagi aku. Boleh lawas. Nah, makanya lah Rasulullah bertemu kepada Allah. Apa isinya pertemuan itu? Ialah diperintahkan Allah mengerjakan sembahyang 50 waktu. Mun kira-kira 50 waktu sanggup apa kada kita Pak? Udah sanggup Pak? Umum dekar kada sanggup Pak kok. 24 jam. 50 bagi 24 jam. Setengah jam sekali. Bila begawi? Begawi bila? Bayah nak nyepai bini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengah jam sekali. Ada sawar kita nak berjepaian lagi itu Pak. Sembahyang 50 waktu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW turun bertemu Nabi Ibrahim, ujian Nabi Ibrahim, Muhammad minta kepada Allah dispensasi, minta kurangi kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 kali Rasulullah bolak-balik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sembahyang tadi itu dikurangi. 9 kali 5 45. Tinggal 5.
Ujian Nabi Ibrahim pinta lagi Muhammad. Ujian Nabi Supan dia minta. 9 kali dah bulik. Yang 5 ini rupanya kadang-kadang dikurangi lagi. Yang 5 ini rupanya sembahyang subuh itu rupanya sembahyang Nabi Adam alaihi salam. Sembahyang zuhur itu sembahyangnya Nabi Daud alaihi salam. Sembahyang asar itu sembahyangnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sembahyang maghrib itu sembahyang Nabi Yakub alaihi salam. Sembahyang isya itu sembahyangnya Nabi Yunus alaihi salam. Ini rupanya kadang-kadang dikurangi lagi. Dikumpulkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada hebat? Hebat loh kok. Nabi Adam tuh ganal orangnya, kada halusan. Makanya ada tubuhnya laku di atas Jabal Rahmah tuh. Maka tubuh itu pulang anggapan orang Indonesia siapa dapat menjumpai tubuh itu, memalok tubuh itu dapat 2 bini. Sekali ku lihat mak genalnya ada cagar sampai. Jadi aku kawan ada memalokah, bahimat memalok sampai aja kok kade aja. Ya kok udah canak bini 2 abisnya nah. Genal tubuhnya tuh genal kada halusan. Maka orang Indonesia nih di situ macam-macam gawian. Betimbai foto, betulis ngaran, habis sarik orang Arab. Orang Indonesia nih kada pahamnya sarik. Betulis nah pakai spidol di situ. Tulisnya anak kita kuat betangkai. Rupanya orang Banjar kuat betangkar. Tulis ngaran Udin lawan Hayati. Ditulis di situ Udin lawan Hayati. Orang Arab lalu haram di orang Arab. Apa jawab orang Banjar? Kami jika mau makan deh nulis nerah. Sangka orang Arab tadi, orang Banjar tadi tuh nang haram tuh dimakan. Nang ini menulis, betulis banyak di Bukit Jabal Rahmah tuh la ilaha illallah. Maka ada juga kawan datang ke masjid ke Jabal Rahmah tadi toh. Sembahyang di atas toh. Ya kok sembahyang apa? Kau di atas nih. Orang datang ke sini cuma berziarah, berdoa paling. Kan paling disuruh berdoa. Ini sembahyang. Sembahyang menghadap tahu mana hadapnya. Mun di Makkah nih jam mana menghadap aja kok. Terserah kayak itu. Menghadap ke bukit yang sebelah tuh nya. Nya ada bukit sebelah toh. Ke situnya menghadap. Macam-macam. Kewian orang Indonesia. Orang Indonesia ada juga negara-negara lain. Ada yang bertimbai foto. Ada juga yang berhiau di situ. Oh, manya adol jah. Nah, aku sampai ke Jabal Rahmah. Nah, mudahan kau naik di sini. Dia ku mah pacek memahiau anu jumanya adol. Dia ku sampai le hiaunya. Tahuam leh dia. Nya kan yang Indonesia ini bisa berpasan hiau akulah kena ke Makkah. Hiau, mahiau kawan. Di Bukit Jabal Rahmah itu mahiau. Menyadol aja. La ilaha illallah. Macam-macam gawian. Nah, Nabi Adam, kenalnya Nabi Adam sembahyang subuh darah. 2 rakaat atau sembahyang subuh dah? 2 rakaat. Kenalnya Nabi Adam 60 meter tingginya. Bukannya 30. Kira-kira kayak apa Pak kenalnya Pak? 30 bukannya. Panjang 60. Atas itu tuh Pak. Sembahyang subuh 2 rakaat. Kita nah halo-haloi nih. Halo-haloi kita nih Pak. Bukan genal halo-haloi. Ke Makkah toh. Sangka aku nih genal. Haloi rupanya. Halo-haloi kita. Tapi halo-haloi ini wani-wani. Sungguh haloi tapi ani. Apalagi Banjar. Nak tahu lawan Banjar nih. Pemakan aja harap.
Mana ada nang wani malawan Banjar pemakan. Makan sekapal. Orang Banjar ini makan sekapal. Sayurnya pucuk paku. Ikannya ikan harang. Undangnya undang batu. Nasinya nasi samen. Mana ada wani malawan Banjar. Arat Banjar nih. Mau Banjar nih syuting tupang kadang-kadang kan, tapi hendak berkawan. Nya sesurangan aja, kok tapi hendak berkawan bener dah. Kesurangan aja. Oh iya kawan, kada berkawan kah? Maka tulak mau unjun tuh. Bilanya sesurangan tuh kada lain datang orang Banjar dah. Sesurangan nah surup. Tuh. Kenapa nyawan nih, Bang? Wah, wani. Orang Banjar ini kada suah dah rugi. Untung taros. Tetamu harimau, untung tetamu harimau aja kada jembenya. Untung taros. Makanya bukan suah rugi dah orang Banjar nih. Untung taros. Tegugur ke parit, syukuram aja tegugur ke parit kada ke laut. Syukur aja tuh nama saya. Makanya orang Banjar nih hebat. Cuma tupang Banjar lawan Jawa, aduh. Orang Banjar nih bila BWI bergotong royong sakit didengar. Abah Sofyan, besok kita gotong royong, kawan turun. Kawan kada ada orang Jawa kada, Mas besok kita gotong royong. Nggih, nyaman didengar nyaman. Kita orang Banjar semua salah toh. Besok kita gotong royong, tergantung di kawan aja usah aja. Kawan turun, kawan kada. Tapi besok turun napa sambar kita tuh turun Entang mana duduk, entang cirat tuh bang duduk enggak. Sebelah gabin habis, gabin bun tuh habis kada turun juga belum. Nih, maka ini pang kita orang Banjar nih. Tapi turun pak, tapi sambutannya ada kayak itu. Ada nyaman di dah dengar. Apalagi nak pemilihan nih pulang. Kadang-kadang nyaman inya nereh. Kade. Coba kita istilah kata. Kalau ada pelita, untuk apa menghidupkan lilin? Kalau ada orang kita, jangan pilih orang lain. Imu ada orang kita, apa milih orang lain? Aku ada partai juga pak. Aku ada 4 partai mana-mana juga, nyaman Nah, maka oleh sebab itulah pak, Nabi Adam cuma sembahyang subuh. Makanya ketika perintah sembahyang ini turun, waktu itu subuh itu belum dilaksanakan. Kenapa maka belum dilaksanakan? Bila kaifiatin, kada tahu kaifiatnya Nabi. Maka sembahyang itu dihitung zuhur dahulu. Dihitungnya zuhur. Kenapa maka dihitung zuhur? Karena waktu zuhur itu Jibril turun mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Makanya aja Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Nah itu. Maka subuh belum lagi dilaksanakan, zuhur mulai dilaksanakan. Berapa rakaat zuhur itu dilaksanakan? 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Kenapa maka 4? Menurut keterangan, siapa orang melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, maka terbukalah pintu surga. Pintu surga yang 8 itu. Maghrib 3, Isya 4. Siapa orang yang mengerjakan sembahyang maghrib 3 rakaat,
siapa orang yang mengerjakan sembahyang isya 4 rakaat, maka tertutuplah pintu neraka yang 7 itu. Makanya maghrib itu 3. Lalu penentuannya mana? Penentuannya adalah subuh. Penentuannya adalah subuh. Makanya subuh itu 2 rakaat. Kenapa maka 2 rakaat subuh? Allah Subhanahu wa taala menjadikan subuh itu 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada 2 sifat. Sifat jalal dan sifat jamal. Maka timbullah sifat kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memandang kepada siang dan malam. Maka dijadikanlah sembahyang subuh maka dijadikan sembahyang subuh itu 2 rakaat. Kenapa? Karena Allah memandang siang dan malam, maka diandaklah sembahyang subuh tadi antara siang dan malam. Makanya ada kadap kadalawas tarang. Kenapa maka 2 rakaat? Karena Allah bertajalli kepada 2 sifat. Sifat jalal dan sifat jamal. Timbullah sifat kamalnya Allah, dan Allah juga memandang kepada kejadian siang dan malam. Siang dan malam. Mana dulunya siang pada malam, Pak? Malam kah siang betul loh? Itu samain talo lawannya ayam dah. Nah, kan di Al-Quran itu didahulukan malam. Nah, baru siang di Al-Quran. Makanya Pak, subuh itu 2 rakaat. Apa pahala sembahyang subuh? Siapa orang yang melaksanakan sembahyang subuh, rakaat yang pertama habis dosa yang malam itu. Karena malam ini kan banyak bisa bulah dosa. Rakaat pertama, makanya 2 rakaat aja. Rakaat yang kedua pulang itu menghabiskan dosa yang siang hari. Makanya sembahyang subuh itu 2 rakaat, maka dosa siang dan malam akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang subuh Haji Adul, Haji Sahlan, Haji Udin, dengarkan di masjid itu bila bersalamannya atau ada lawas Allahumma sholli, habis dah. Berarti bempat di orangnya. Salamannya adalah lawas. Orang maunya subuh itu nang mahiyaunya tuh hara-hara suara, nang azannya tuh biarnya terkacut. Allahu Akbar, dia orang terkejut begini. Nang ini subuh apa hendak terkejut, nang mahiyaunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah aja kawan, makin dingin. Nang mahiyaunya gemah, makasihan hidin. Mapa kada hidin lagi nang non bajan. Itihi kasih tu dia, itihi kasih tu kada dia. Itihi ka tang pauduan, dia juga. Hidin, ngai itu aku tupang hidin. Ayalau salah. Masiannya. Ubamon mahiyau semua tu. Ayalau salah. Jujur mah kekajutan. Ujian nang bini bangun orang disuruh dulu di masjid sudah nang ajan. Cuma nang laki pintar. Ajan dia belum kamat lagi. Nya kadang-kadang bila imbah ajan toh ada 10 menit lekahnya kah amat. Han. Ini kadang-kadang kita bisa menawar-nawar. Bisa nawar. Nah, itu makanya sembahyang subuh tadi itu Pak, ganal pahalanya. Apalagi di subuh
Jumat. Pakai pulang sujud sajadah. Ada orang kada suah 4 sujud sajadah. Kenapa maka langsung sujud ya? Pedakannya sasat di Sungai Salak tuh ya. Dia kok kenapa maka sasat? Langsung sujud ya. Ulam hatiku ini gak ditalawani ini. Talawani nang ini awak bungol. Ini kan sujud sajadah tuh Pak, langsung sujud. Kawan pada suah 4. Kenapa aja sembahyang di Sungai Salak nih subuh Jumat langsung bersujud. Sekali bercerita ke kampung Bulik, banyak sasat orang di Sungai Salak tuh ya. Sekalinya awak ada tahu. Tuam toh. Ada suah sembahyang nang sujud sajadah. Jurang panjang le ayatnya. Ya. Bekal tar betis. Ini 30 ayat dah ya. 30 ayat. Bekal tar betis. Nah, makanya subuh Jumat lagi paling ganal lagi pahalanya sembahyang subuh itu. Makanya sembahyang subuh itu paling ganal pahalanya. Kenapa? Karenanya paling berat dilaksanakan. Nah, makanya zuhur pulang. Ket lagi ampe. Komente entai ya jam itu sudah. Zuhur, kenapa maka Allah jadikan 4 rakaat? Zuhur itu Allah jadikan 4 rakaat karena Allah memandang kepada kejadian manusia. Manusia ini dijadikan daripada 4 anasir, dijadikan daripada air, dijadikan daripada tanah, dijadikan daripada api, dijadikan daripada angin. 4. Maka oleh sebab itulah Allah jadikan sembahyang zuhur 4 rakaat karena di dalam tubuh manusia itu ada 4 musuhnya. Makanya kita sembahyang zuhur tuh bila kawa kita melaksanakan sembahyang zuhur kalah musuh nang 4 itu. Apa musuh yang 4 itu? Cukup sampai di sini dulu. Sadang dampian. Tuh, lihat jam sawalas. Jangan banyak-banyak Pak. Sayangnya ajampe. Akaina abulang. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya menghormati, waktu sudah menunjukkan hampir 5 menit lagi pukul 11. Kita mungkin masih ada acara selanjutnya. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah luaskan kubur orang-orang tua kita. Allah luaskan kubur guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.